Sepinya pasar Tanah Abang membuat pedagang menjerit. Omset pedagang yang berjualan di pasar terbesar di Asia Tenggara itu menurun drastis. Mereka kehilangan omset hingga 70% akibat kalah bersaing di platform media sosial dan marketplace. Hal ini membuat pemerintah turun tangan untuk mencari solusi masalah yang dihadapi pedagang. Salah satunya dengan segera merevisi Undang-Undang Kementerian Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020. Aturan baru ini akan memisahkan antara social commerce dan e-commerce, di mana akan merinci syarat berdagang di e-commerce serta syarat izin operasi social commerce. Tidak hanya itu, barang yang bisa diimpor pun akan dibatasi. Kedepannya semua barang yang dijual di e-commerce harus sudah lulus sertifikasi yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta meminta Pasar PD Jaya sebagai pengelola Pasar Tanah Abang untuk melakukan berbagai macam pelatihan terhadap para pedagang. Pelatihan nantinya akan melibatkan berbagai e-commerce yang ada di Indonesia, sehingga para pedagang mampu menguasai teknologi digital untuk bersaing di platform marketplace. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan One on One bersama saya Fazilah Khairunisa dan juga PJ Gubernur DKI Jakarta Bapak Heru Budi. Pak Heru, kalau tadi sebelumnya di segmen sebelumnya kita udah bahas soal DKJ dan juga tadi sempat singgung soal krisis air bersih gitu ya Pak ya. Karena memang Jakarta nggak akan cukup, tantangannya banyak sekali permasalahan yang ada di Jakarta. Pekan lalu ada lagi nih Pak, kasus soal pungli subsidi pangan murah di Koja, Jakarta Utara. Ini apakah sudah ada tindak lanjut Pak dari Pemprov DKI? Ya. Kok bisa Pak? Siapa pelakunya nih Pak yang berani macam-macam nih? Yang pertama, begitu saya mendengar informasi itu, saya minta kepala dinas terkait untuk mengecek Pak Wali Kota dengan teman-teman PD Pasar Jaya, Food Station. Yang pertama, mungkin saja ada. Tetapi begitu kami cek, insya Allah ASN kami clear. Di sisi lain, informasi itu adalah yang kami dapat adalah mungkin masyarakat ingin pada saat kesempatan pertama toko itu dibuka, tempat memberikan bantuan sembako itu dibuka, ingin cepat-cepat mendapatkan di antrian pertama. Maka kami menemukan bahwa ada masyarakat yang meminta kepada seseorang lah ya, yang dapat memberikan jasanya, ya udah kamu antri ya, nah, jam 4 pagi ini uang 25.000 untuk antri, nah, seperti joki gitu. Nanti begitu toko buka, antrinya sudah di depan, mereka bisa mendapatkan lebih dahulu. Nah ini saya menghimbau kepada masyarakat, tidak usah antri pagi hari, sudah ditunggu saja. Toko itu bukanya jam 7 pagi, kami memberikan pelayanan yang terbaik. Tapi permasalahannya kan mungkin stok yang ada, demand dan supply ini. Insya Allah kami bisa memberikan sebagaimana kebutuhan mereka. Ada di titik lain, misalnya di Jakarta Pusat, itu stok kami masih ada. Di sore hari masih ada. Tetapi mungkin di wilayah Jakarta Utara, stok yang ada mungkin jam 11, jam 12 sudah habis. Nah, isu itu, kekhawatiran itu membuat sebagian masyarakat khawatir. Panik gitu, takut Panik. kebagian gitu. Ya. Nah, lantas berikutnya, ke depan mungkin di bulan Oktober ini kami sudah menambah anggaran dan usulan dari rekan-rekan DPRD cukup bagus, menambah titik-titik lokasi. Ya, kami fasilitasi, mungkin kita perbanyak titik-titik lokasi. Oke, berarti itu kan dari barangnya gitu ya Pak ya. Cuma kalau kita lihat beberapa kali, kalau kita menyaksikan begitu ya Pak, mungkin Pak Heru juga suka nonton, kadang suka antri lama, desak-desakan, bahkan sampai ada yang pingsan, bawa anak kecil. Nah, apakah nantinya Pemprov DKI ini akan menyusun sebuah aturan begitu, bahwa nanti biar nggak usah panjang. Tadi kan Bapak juga udah bilang karena dari pasokan biar mereka semua dapat gitu, karena mereka ketakutan untuk nggak dapat gitu. Apakah nantinya akan ada penyesuaian, antrinya harus ini apa-apa, ada aturan khusus gitu Pak untuk pangan murah ini? Ya sebenarnya sih sudah diatur ya. Ya mungkin karena antrian terlalu panjang. Kadang-kala gini, kemarin saya lihat di Muara Angke. Pagi hari saya sudah ke sana, tidak bisa disalahkan siapa-siapa. Saya hanya menyampaikan fakta dan data. Antri masuk, dilayani oleh karyawan itu, mereka memilih. Ibu-ibu yang datang tuh memilih.
ikannya dipilih, ayamnya dipilih, ya kan milih. Nah memilih itu kan butuh waktu, 1 menit atau 2 menit, itu 1 menit kali berapa? Belum lagi kalau galau pilih gitu ya Pak ya. Ya galau milih. Lantas tentunya setelah dipilih baru mereka ke kasir. Nah itu yang kadang kala bikin lama. Ada juga ibu-ibu, bapak-bapak datang, ya sudah semua ayam, semua telur, stoknya kan bagus. Jadi mereka tinggal ngambil itu lebih cepat. Nah, saya melihat di situ kurang lebih 20 menit ya saya tunggu aja. Kadang-kadang petugas yang ada di situ menyampaikan, ibu-ibu ini masih banyak yang ngantri di luar, mohon cepat ya. Mereka baru sadar seperti itu. Nah ini kan haknya warga. Ya memang kita ingatkan secara sopan, tapi hanya warga untuk milih kan haknya dia membeli. Nah itu kadang-kadang di satu titik ya saya temukan itu. Tapi mungkin di titik lain stok kurang, mungkin iya saya tidak menyatakan bahwa membela diri. Mungkin di titik-titik tertentu ada seperti itu, kami koreksi, besoknya kami tambah, dan juga kami sampaikan kepada Pak Lurah bahwa lokasi di titik tertentu nanti ada pemberian sembako murah. Iya nih, the power of mama gitu ya Pak ya, nggak ada yang berani jangan-jangan nih petugasnya ngelawan mama gitu kan, saking lebih galaknya gitu. Kalau tadi kan soal antrian dan juga soal stok, tapi apakah nantinya soal pungutan ini akan lebih diawasin lagi gitu Pak? Akan ada petugas polisi mungkin yang berjaga supaya tertib nih gitu, jangan sampai ada pungli. Enggak, di sana juga ada Satpol PP, di sana juga ada petugas toko itu. Saya rasa nggak berani lah ramai begitu. Insya Allah oknum DKI tidak ada, pegawai DKI tidak ada yang melakukan itu. Tapi kalau dari luar misalnya Pak? Ya saya nggak tahu kalau transaksi itu kan ya urusan mereka. Tapi saya jamin karyawan pemerintah DKI, walaupun ada, saya akan langsung lakukan tindakan tegas. Kalau itu soal tadi pangan, kita akan bahas nih yang lagi rame nih Pak Heru. Apa itu? Soal pedagang pasar Tanah Abang yang katanya sepi, lesu, bahkan mereka harus gulung tikar gara-gara rame soal TikTok Shop ini, karena mereka ngerasa bahwa mereka kalah bersaing gitu. Gimana Pak tanggapan Pak Heru nih? Ya, fenomena itu ada dan kenyataan seperti itu. Pemerintah pusat juga sudah menyampaikan bahwa kalau itu bergerak di bidang medsos, ya medsos saja. Tapi kalau bergerak di bidang e-commerce, ya masuklah ke ruangan e-commerce. Nah, kan sebentar lagi akan diatur oleh pemerintah pusat ya. Nah itu saya sambut baik. Nah terkait dengan pedagang pasar Tanah Abang sepi, mungkin juga di pasar-pasar lain yang kemarin juga saya temukan begini. Ada ibu-ibu punya toko, sudah bekerja 30 tahun. Pak, toko saya sepi. Kenapa? Ya pada beli online. Nah begitu saya tanya, ya udah ibu kita bantu ya nanti melalui dinas UMKM untuk bisa bantu ini. Beliau mau, tapi mengatakan saya gatek nih. Ya udah itu kendala tapi yang kita harus atasi. Di sisi lain saya datang ke sebelahnya, tidak jauh dari toko itu, sama-sama ibu-ibu, usianya tidak beda jauh. Bu, sepi nggak? Ya kalau di sini sepi, di tokonya sepi. Tapi anak saya pakai e-commerce. Nah, jadi saya hanya menjaga toko ini kalau anak saya bilang, order ini nih masih ada stok di toko nggak? Masih. Nah, itu dibantu oleh generasi berikutnya. Nah, jadi memang di lapangan berbagai macam. Kalau yang tadi ibu-ibu ini punya anak, tapi anaknya sudah bekerja, tidak mengikuti karir orang tuanya untuk dagang. Nah inilah yang kami bantu dari Dinas UMKM dan teman-teman swasta juga ingin bantu juga dan secara bertahap. Nah terkait dengan pasar Tanah Abang, saya sudah meminta kepada PD Pasar untuk bisa membantu mereka mengajari dan lain-lain. Banyak kok teman-teman swasta yang ingin membantu mengajar, termasuk juga Dinas UMKM akan mendampingi pedagang yang memang ingin beralih dagangannya melalui sistem jualan elektronik. Tapi kalau dari kacamata Pak Heru, karena kan ini agak
ambigu ya Pak. Entah mereka yang tidak bisa menghadapi perkembangan dunia teknologi yang semakin maju. Kayak Bapak sampaikan ada beberapa pedagang yang bahkan udah 30 tahun tapi gaptek, dia nggak bisa memanfaatkan teknologi. Ada juga yang memang kalah bersaing dengan produk impor yang aturannya bebas begitu dengan harga yang lebih murah. Tapi kalau dari kacamata Pak Heru sendiri melihat ini, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah memang karena persaingan barang impor itu atau memang pemanfaatan teknologi yang belum maksimal? Gitu? Saya rasa di lapangan dua-duanya ada ya. E-commerce ada, barang impor ada. Maka kami harus melindungi ya, DKI ini harus melindungi UMKM yang ada di Jakarta. Harus. Karena mereka adalah kekuatan ekonomi salah satu DKI Jakarta. Nah, terkait dengan ada persaingan barang impor yang mungkin lebih murah, yaitu kami minta bantuan dari pemerintah pusat untuk bikin aturannya bagaimana supaya tidak menggerus atau tidak membuat masalah terkait dengan produk-produk UMKM di Jakarta. Jadi kan kalau kita lihat sebenarnya sayang banget gitu ya Pak ya, karena teknologinya udah ada gitu pemanfaatannya. Oke Pak Heru, kalau misalnya tadi kita udah bahas soal TikTok ini, tapi kalau dari kacamatanya Pak Heru sendiri melihat gitu ya, apakah memang ini pure karena persaingan usaha UMKM kita dan juga para Shopee atau e-commerce lain begitu yang jualannya barang impor yang lebih murah, atau memang pemanfaatan teknologi yang belum maksimal oleh para pelaku UMKM kita? Di lapangan dua-duanya ada. Jadi e-commerce-nya ada, juga mengganggu pasar tradisional, mengganggu jalur distribusi, memotong maksud saya jalur distribusi sehingga murah, dan juga ada barang-barang import yang lebih murah. Maka ya, tentunya kalau khususnya barang import, tentunya ini adalah kewenangan pemerintah pusat yang bisa harus melindungi barang-barang lokal yang dijual oleh UMKM. Nah, terkait tadi dengan sistem digital e-commerce, ya mungkin pemerintah pusat sedang memikirkan untuk mengatur ini, melindungi pedagang-pedagang kita UMKM. Di luar negeri juga begitu, mereka melindungi pedagang lokal mereka kan, dan itu wajar. Jadi untuk langkah pendeknya kita akan menunggu peraturan dari pemerintah soal pembatasan ini gitu ya. Tapi kalau Pemprov DKI sendiri mensupport UMKM UMKM kan pertama mana? gini. Yang pertama, Dinas UMKM tidak henti-hentinya untuk membantu mereka dalam proses jual beli itu adalah cashless. Nah, itu kan membantu. Jadi sudah tidak pakai uang cash terus digalakkan. Yang berikutnya, kami bersama dengan Dinas Perindustrian, bersama dengan Dinas UMKM membantu kepada masyarakat yang memang perlu untuk bisa mahir di dalam menjual barang yang menggunakan teknologi atau e-commerce, ya kita Dinas UMKM ada tempatnya untuk bantu. Jadi mereka nanti termasuk juga Pasar Jaya itu kerjasama dengan pihak lain, saya tidak bisa sebutkan nanti promosi lagi dengan pihak lain untuk membantu mereka dagang. Oke, berarti nantinya para pedagang ini yang karena kan kalau kita lihat banyak yang udah dagang tapi ternyata misalnya masih buta teknologi atau gaptek misalnya gitu, jadi nanti ini akan dibantu supaya teknologinya tetap terbarui begitu, mereka jualannya juga jadi enak dan lebih mudah dan tentunya nggak merugikan, malah justru menguntungkan buat mereka gitu ya Pak ya. Dan pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah di program One on One.